Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasili ila imam al-khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati amadati wa karamati fid darini, amin. Hadis nomor 8042. Ma min rajulin yusalli alaihi mi'atun illa ghufira lahu. Tidaklah dari seorang laki-laki, disebut laki-laki di sini maksudnya taglibiyah, laki-laki dan perempuan. Yusalli alaihi, yang menyolatkan di atasnya, mi'atun, oleh 100 orang, kecuali ghufira lahu, diampuni baginya laki-laki tersebut. Diampuni baginya laki-laki tersebut. Ini salah satu fadilah kalau sekiranya jenazah disolatkan oleh 100 orang. Riwayat yang lain yang pernah kita baca beberapa minggu yang lalu, yaitu 40 orang yang tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Riwayat yang lain juga diriwayatkan 3 shaf. Maka apabila dirangkum beberapa riwayat tersebut, maka minimal jaminan keselamatan atau jaminan pengampunan dosa bagi mayit itu disolatkan oleh 40 orang yang dibagi kepada 3 shaf. Nah, jadi satu anugerah yang besar bagi seorang mayit kalau jenazahnya disolatkan oleh orang ramai, dan tergeraknya hati orang-orang lain menyolatkan jenazah kita itu karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana kita mengambil berat atau perhatian tentang solat jenazah. Maka kalau ada kesempatan, ada himbauan untuk solat jenazah, nanti pada Jumat akan ada solat jenazah, selesai solat zuhur akan ada solat jenazah. Kita bertahan sejenak dengan harapan sebanyak apa kita menyolatkan orang lain, Allah gerakkan hati-hati orang untuk menyolatkan kita satu saat. Ketika jumlahnya 100 atau 40 atau 2000, bagaimana pikiran? Setiap orang itu mengatakan Allahumma ghfir lahu, kata Allah, okey, saya ampuni dosanya. Allahumma arhamhu, kata Allah, siap. Tapi kalau menyolatkan cuma 3-4 orang, Allahumma ghfir lahu, Allah enggak sahut. Bisa Allah sahut, bisa Allah tidak sahut. Tapi kalau 40 atau 100 itu mendapatkan jaminan dari Nabi, mayat tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian doa yang dipanjatkan oleh orang yang 100 orang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sa'atin
tidaklah dari waktu, tidaklah dari saat, tamurru bi ibni Adam, yang melewati manusia, tamurru yang melewati ia waktu, bi ibni Adam dengan kehidupan manusia, lam yazkurillaha fiha, yang ia tidak berzikir, ia tidak berzikir kepada Allah dalam waktu tersebut, kecuali hasira alaiha, akan kecewa ia manusia, akan menyesali ia manusia di atasnya waktu pada hari kiamat. Jadi waktu-waktu yang kita lewati dengan Quran, waktu yang kita lewati dengan taklim, dengan hadis, dengan zikir, dengan tilawah, dengan halakoh-halakoh, ini tidak akan pernah menjadi penyesalan pada hari kiamat. Tapi yang menjadi penyesalan adalah waktu yang dilewati dengan main bola, waktu yang dilewati dengan sunda gurau, waktu yang dilewati dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Selagi ada zikrullah di dalamnya, maka kita tidak akan ada penyesalan. Maka waktu bermain, antum selipkan yang zikir, jangan yang teriakan. Jika nendang mau gol itu Allahu Akbar, nendang, bukan bersorak-sorai. Memanah bismillah, apa doa memanah? Victory, ninja, apa doanya? Sehingga ada nilai zikir di dalamnya. Ketika ada nilai zikir, maka tidak akan ada penyesalan. Tapi kalau enggak ada nilai zikir, itulah waktu yang akan disesali nanti di hari kiamat. Ma min syai'in fil mizani asqala min husnil khuluq. Tidak ada dari sesuatu apapun. Ma huruf nafi artinya tidak. Min syai'in dari apapun, fil mizani di dalam timbangan amal, asqala yang lebih berat daripada husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Tidak ada sesuatu yang berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik. Bukan hafalan Qur'annya, bukan keilmuannya, tapi akhlak yang baik. Tidak akan indah sebuah sebutan hafiz kalau tidak punya akhlak yang baik. Tidak ada ketertarikan masyarakat atau umat dan keilmuan seseorang ketika tidak ada akhlak yang baik. Maka akhlak yang baiklah sesuatu yang paling berat dalam timbangan amal. Sepanjang dunia pendidikan yang pernah kita lihat, ada kecerdasan tapi tidak ada akhlak. Kecerdasannya tidak bermanfaat bagi masyarakat, cuman sederhana dalam ilmu, enggak terlalu hebat sekali. Kalau mau ceramah itu menghafal dulu, mencari materi. Tapi ketika ada akhlak yang baik, ilmunya berguna, ilmunya bermanfaat. Maka akhlak itu urutan paling di atas, sehingga dikatakan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Adab di atas ilmu. Bagus materi yang disampaikan di atas mimbar-mimbar Jumat, tapi dengan baju oblong, peci, pet, ceramahnya mantap, tapi peci pet, baju oblong, celana jin. Imam, suara-suara imam Haramain.
nggak ada nilainya. Maka ada belajar, ketika saya baca hadis, antum catat. Ketika saya jelaskan, antum lihat ke depan. Nah, bukan menundukkan kepala, bukan sibuk dengan sendiri, tapi fokus lihat ke depan. Di sana akan masuk nur ilmu. Ada zuk dari hadis yang dibaca. Tapi ketika ada dalam majelis, kita baca, kita terangkan, dia sibuk sendiri, tak apa yang dipikirkan, ini akan menghilangkan nur, menghilangkan semangat, menghilangkan himmah, menghilangkan barokah dari majelis tersebut. Sehingga para masyayikh, para ulama salafun saleh, di antaranya murid kepada Imam Syafi'i rahimahullah, mereka katakan, kami tidak berani membalik lembaran kitab kecuali pelan-pelan sekali, sehingga tidak terdengar bunyinya oleh Syafi'i. Jadi perlu dengan adab. Belajar tanpa adab itu hilang keberkahan. Atau pelanggaran di belakang, atau menipu, kebohongan dan sebagainya. Denda duha 6 rakaat untuk buat 4, kayaknya seperti sudah 6. Itu akan menghilangkan keberkahan dalam pendidikan. Pelanggaran dalam pendidikan nggak ada masalah. Yang penting ketaatan daripada konsep atau denda atau hukuman dari pelanggaran tersebut, tanpa dilihat oleh guru atau pemantau sekalipun. Untuk lakukan yang cukup rakaatnya 20, 40. Di sana Allah akan berikan pemahaman atas ilmu yang disampaikan. Azan insyaallah. Wa yassir umurana umurana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadis yang hampir mirip dengan hadis di atas, 8047, riwayat Imam Tirmizi, hadis hasan. Ma min syai'in, tidak ada dari sesuatu, yulda'u fil mizan, yang diletakkan ia sesuatu dalam timbangan, yudha'u, yang diletakkan ia sesuatu dalam timbangan, asqala min husnil khuluq, yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Mirip hadisnya. Wa inna sahiba, sesungguhnya orang yang memiliki husnul khuluq, akhlak yang baik, la yablughu bihi, sungguh menyampaikan atau sungguh sampai ia orang tersebut, bihi, dengannya akhlak yang baik, derajat sahibis saumi was salat, derajat orang yang puasa dan orang yang mengerjakan solat. Derajat orang yang puasa dan orang yang mengerjakan solat. Solat sunat orang tersebut tidak terlalu banyak, puasa sunatnya juga tidak banyak, tapi akhlak yang baik mampu mengantarkan orang itu setara dengan orang yang rajin puasa, orang yang rajin solat sunat. Karena solat itu intinya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sementara orang memiliki akhlak yang baik,
sudah terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam bab puasa dikatakan, apabila kalian berpuasa lalu ada orang lain mengatakan, mencaci makimu, menjahilimu, maka hendaklah kamu katakan pada orang tersebut, ini shaim, saya berpuasa. Berarti puasa mengajarkan untuk tidak membalas cacian dan cacian, ejekan dengan ejekan, sementara orang yang memiliki akhlak yang baik sudah melakukannya. Maka walaupun dia tidak puasa, tidak sering puasa sunat, tidak banyak solat sunatnya, tapi dengan akhlak yang baik dia sudah menempati posisi tersebut. Karena dengan akhlak yang baik dia telah menghasilkan apa yang dihasilkan oleh orang yang puasa dan orang yang solat. Ma min syai'in, hadis sahih, tidaklah dari sesuatu yusibul mu'min, yang menimpa orang beriman. Ma min syai'in, tidaklah dari sesuatu yusibu, yang menimpa ia akan orang mukmin, fi jasadihi, pada jasadnya orang beriman, yu'dhihi, yang menyakiti ia sesuatu akannya jasad, luka, terkilir, patah, kecuali kaffarallahu anhu bihi, menghapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaffaro, menghapuskan oleh Allah, anhu, darinya orang tersebut, bihi, dengan sebabnya yang menimpa dirinya, min sayyi'atih, dari kesalahan-kesalahannya. Hadis sahih. Sakit kepala, demam, gatal-gatal, apalagi itu semua menghapuskan kesalahan daripada orang beriman. Sehingga salah seorang ulama yang bernama Imam Al-Qarafi mengatakan, tidak dianjurkan bagi kita atau dianggap perbuatan terlarang kalau kita katakan kepada orang yang ditimpa musibah, semoga Allah menghapuskan dosa-dosamu dengan musibah yang ditimpakan kepadamu. Itu tidak dianjurkan untuk dikatakan. Kenapa? Karena itu perkara yang sudah pasti. Jadi tidak perlu lagi didoakan musibah itu menghapuskan dosa orang tersebut, karena konsepnya memang sudah seperti itu. Setiap mukmin yang ditimpa musibah, Allah akan hapuskan dosa dan kesalahannya karena musibah yang menimpanya. Hadis berikutnya, ma min syai'in, tidak ada dari sesuatu apapun, benda keras, benda lunak, makhluk hidup, makhluk mati, yang berakal, yang tidak berakal, yang di darat, di laut, di langit, kecuali mengetahui anni Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Kecuali ia mengetahui anni Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, kecuali kafaratal jinni wal ins, orang-orang kafir dari golongan jin dan manusia. Sehingga seketika seorang A'rabi didakwah oleh Nabi SAW untuk masuk Islam. Kebetulan A'rabi tersebut baru selesai menangkap biawak gunung. Maka A'rabi katakan, saya akan beriman kalau biawak saya beriman. Nah, kalau biawak saya beriman, saya akan beriman. Maka Nabi katakan kepada si biawak, ya dab man ana, wahai biawak, kamu tahu siapa saya? Maka biawak mengatakan yang kalimat yang fasih, asyhadu annaka Rasulullah. Biawak dan orang A'rabi itu juga langsung beriman.
Jadi A'rabi sama Arabi ciri-cirinya, kalau A'rabi suaranya lantang, sikapnya kasar, kemudian pemikirannya luar daripada pemikiran orang-orang biasa, tapi janjinya pasti, tidak ada penipuan pada orang A'rabi. Kalau dia bilang aku akan beriman kalau biawak saya beriman, pas biawaknya beriman dia langsung beriman, nggak ada tawar menawar. Itu orang Arabi. Kalau orang Arab, orang kota, bahasanya halus, bahasanya bagus, tapi ada kemunafikan. Ada kemunafikan. Ya, mirip lah. Dia orang-orang kota kalau ngomong di panggung kayak bagus begitu. Nanti udah selesai nggak ada lagi. Janji tinggal janji. Kalau orang kampung biasanya kasar. Iya enggak. Nah, miriplah begitu kira-kira A'rabi dengan Arabi. Nah, begitu juga pohon kayu. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pengen qada hajat, maka Nabi katakan kepada Sayyidina Anas bin Malik, "Wahai Anas, kamu panggil pohon itu, bilang sama dia, Nabi manggil karena Nabi mau qada hajat." Maka pohon itu pun berjalan di atas permukaan bumi. Diceritakan oleh Imam Al-Busiri di dalam kitab Burdatul Madih, pohon berjalan menghadiri seruan baginda Rasul, berjalan tanpa betis. Nabi katakan, saya mengetahui batu-batu di kota Makkah ketika saya dakwakan agama kepada kaum saya. Kaum waktu itu menolaknya, tapi saya masih bisa mengenal batu-batu itu mengucapkan Assalamu alaika ya Rasulullah. Onta yang disiksa oleh majikannya, dikasih beban berat, tapi makannya tidak dicukupkan, juga mengadu ke hadapan baginda Nabi SAW. Jadi seluruhnya kenal dengan Nabi. Nah, kecuali yang enggak kenal, orang kafir dan jin kafir. Nah, jangan sampai tidak mengenali Sayyidina Muhammad SAW. Jangan sampai pengetahuan umat Nabi dengan Rasulullah itu dikalahkan oleh pengetahuan Yahudi. Yahudi mengenal Nabi seperti mengenal anaknya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Tanya, orang tua antum akan mengenal apa kesukaannya, apa hobinya, kemudian cengengnya di mana, lalatnya berapa, tidurnya seperti apa, nganga kah, atau terbuka matanya, mengeluarkan air liur, atau kawah. Itu orang tua tahu semuanya. Nah, begitu Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW. Nah, kita harus mengenal Nabi lebih dekat daripada mereka. Sehingga ketika disebut Rasulullah, itu ada bayangan mulai pada ujung rambut sampai ujung kaki, alisnya, matanya, gigi Nabi seperti apa, bibir Nabi, alis Nabi, rambut Nabi, jenggot Nabi, telinga Nabi, leher Nabi, sampai kepada kuku dan tumit baginda Rasul. Disebutkan oleh Imam Tirmizi dan kitab Syama'il Muhammadiyah. Khair. Nah, sebagian nasyid yang barusan disampaikan itu baru segelintir. Nah, Nabi itu berjalan itu seperti orang yang turun dari bata dataran tinggi ke dataran rendah, berjalan di penurunan.
tidak dihinggapi oleh lalat, tidak ada bayangan. Buang air kecilnya tidak berbekas di atas bumi, itu juga buang air besarnya, dan tidak punya bayangan. Kenapa Nabi tidak punya bayangan? Kenapa Nabi tidak punya bayangan? Karena Nabi itu cahaya. Nah, nur ala nur. Cahaya itu tidak akan pernah ada bayangan. Cahaya kena cahaya, tidak akan ada bayangan. Naam. Hadis sahih. Ma min syai'in, tidak ada dari sesuatu, ahabba ilallah, yang lebih disukai Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi dari syabin taibin, pemuda yang bertaubat. Tidak ada sesuatu yang disukai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah melebihi dari pemuda yang bertaubat. Kalau orang tua yang bertaubat itu wajar, tapi kalau ada anak muda yang bertobat itu bukan tidak wajar ya, tapi sangat dikagumi. Wa ma min syai'in abghada ilallah, tidak ada sesuatu yang lebih dibenci Allah, tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah daripada syaikhin muqimin ala ma'asihi, orang tua yang tetap di atas perbuatan maksiatnya. Orang tua yang tetap di atas perbuatan maksiatnya, itu paling Allah benci. Kalau anak muda maksiat, kata Allah, mungkin karena darah muda. Itu yang tua itu kenapa masih buat maksiat? Itu sangat Allah benci dari makhluknya. Usia 5 udah 50-an, 60-an, udah 70-an, tapi tetap mabuk. Tetap mencuri, tetap dengan perbuatan maksiatnya. Tapi ketika orang tua itu bertobat, kata Allah, itu wajar lah. Sudah tua dia bertobat. Tapi kalau ada anak muda menangis tengah malam, wah itu Masya Allah, cepat jadi wali. Anak muda sholatnya lama, anak muda doanya panjang, anak muda sholat tahajudnya lama, kemudian dia bertobat, astagfirullahaladzim. Kamu masih muda kok menangis? Kagum malaikat, dan Allah juga sangat mencintainya. Wa ma fil hasanat hasanah, tidak ada dalam urutan, dalam deretan kebaikan-kebaikan, tidak ada di dalam deretan kebaikan-kebaikan hasanatun ahabba ilallah, satu kebaikan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi dari hasanatin tu'malu fi lailati jumu'atin, kebaikan yang dilakukan pada malam Jumat atau hari Jumat. Jadi dari sekian bentuk amal ibadah, dari sekian kebaikan yang dilakukan, yang sangat Allah cintai adalah amal baik malam Jumat dan hari Jumat. Ini hitungan minggu. Kalau hitungan tahun, ada nisfu Sya'ban, ada 10 Muharram, ada malam Arafah, ada Lailatul Qadar. Tapi kalau hitungan mingguan, itu malam Jumat dan hari Jumat. Kenapa dia malam Jumat dan hari Jumat? Karena kondisi saat itu seluruh makhluk Allah selain jin dan manusia, mereka takut untuk
melakukan perbuatan maksiat, jangan-jangan terjadinya kiamat. Bukan takut untuk melakukan maksiat, takut kepada Allah karena akan terjadi kiamat pada saat itu. Maka tidak boleh melakukan pelanggaran atau dosa terkhusus di malam Jumat dan di hari Jumat. Bukan berarti hari lain boleh, tapi di hari Jumat lebih berat hukumannya, lebih berat dicabut keberkahan kalau sekiranya ada berbuat dosa pada malam Jumat dan hari Jumat. Nah, bagaimana kira-kira menonton, masuk nggak itu? Hah? Nah, kalau masuk itu dihapuskan. Tolong dimusyawarahkan dulu masuk atau enggak. Musyawarah dulu. Tanya pada muftinya masuk atau enggak. Nah, sebaliknya, wama minadz-dzunub, tidak ada dari sekian deretan dosa zambun abghadha ilallah, dosa yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala, min dzambin, dari dosa yu'malu fi lailatil jumu'ah, yang dilakukan pada malam Jumat atau hari Jumat. Yang dilakukan pada malam Jumat dan hari Jumat. Maka diisi malam Jumat dengan solawatan, dengan maulid, dengan ayat surah Kahfi, surah Waqiah, Al-Insan. Itu baru sebahagian kecil daripada amalan malam Jumat. Kemudian pagi Jumat juga dianjurkan baca surah Kahfi, dianjurkan membaca solawat sebanyak-banyaknya. Istimewakan malam hari Jumat, muliakan malam Jumat dan hari Jumat dengan solawat Nabi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang dilakukan pada hari Jumat itu bahayanya lebih besar daripada hari-hari lain. Ingat, hari Jumat, malam Jumat, handphone dasarnya dicek oleh tim keamanan, panggilan handphone keluar, ada panggilan yang dihapus atau pesan yang dihapus, itu handphonenya disita. Ada panggilan ke nomor yang tidak ada nama, tim keamanan mesti panggil nomor yang enggak ada nama di handphone tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa? Dimatiin. Itu berarti dosa hari Jumat. Keberkahannya lebih membahayakan daripada, bukan keberkahan yang hilang dari dosa tersebut lebih parah pada yang lain. Nah, kalau mau buat dosa nanti dalam kubur, nah itu enggak ada aman tuh. Mau mencuri dalam kubur. Dalam kubur ya. Di dunia enggak boleh karena dicatat. Semuanya dicatat. Kalau udah masuk kubur enggak ada lagi catatan. Boleh situ mau buat dosa, mau main bola, mau mencuri. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sabahin", tidaklah dari waktu pagi, yusbihul ibadu, yang berada di pagi hari oleh hamba-hamba Allah. Artinya waktu pagi yang dilalui oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, melainkan munadin yunadi, ada pemanggil yang memanggil, maksudnya dari kalangan malaikat. Apa panggilannya? Subhanal malikil quddus. Itu
itu setiap pagi. Subhanal Malikil Quddus. Apa maksud dari hadis di atas? Dijelaskan oleh hadis di bawah. Ma min sabahin yusbihul ibadu. Tidaklah dari waktu pagi yang berada di pagi hari oleh hamba-hamba Allah, melainkan wasarihun yasruhu. Ada orang yang berteriak, di atas bahasa memanggil, di bawah bahasa berteriak. Melainkan ada orang berteriak yang menteriakkan seruan berikut, ayyuhal khalaik, wahai para makhluk Allah, sabbihul malikal quddus, bertasbihlah kalian kepada zat yang maharaja, atau kepada al-malik, maharaja, al-quddus, yang maha suci. Sehingga para ulama menganjurkan membaca ayat yang mengandung kalimat tersebut di akhir surah Al-Hasyr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu sunnah dibaca selepas salat subuh. Bahagian dari pengamalan daripada hadis ini, karena dikatakan sabbihu al-malikal quddus. Karena biasanya perintah Allah pagi dan sore itu sama, maka dianjurkan juga dibaca di waktu sore hari. Tapi membacanya harus jelas, bukan seperti kemarin siapa yang mimpin. Sebagian hurufnya dikeluarkan, sebagian hurufnya ditelan. Tak jelas. Karena setiap kalimat kalau dibaca dengan makna yang sesungguhnya, bacaan yang benar, dia memiliki sir, memiliki asrar yang akan kita dapatkan daripada setiap kalimat tersebut. Tapi kalau ada yang ditelan, hilang asrar. Paham Fajar? Fajar mengerti. Ma min sabahin, hadis yang sama. Ma min sabahin, tidaklah dari waktu pagi, yusbihuhul ibadu, yang melewati akannya pagi oleh hamba-hamba Allah, melewati akannya waktu pagi oleh hamba-hamba Allah, kecuali sarihun yasruhu. Artinya sarihun, orang yang berteriak, yasruhu, yang dia menteriakkan, ya ayuhan nas liddu litturab wajma'u lil fana wabnu lil kharab. Kalian itu bertengkar untuk tanah, kalian mengumpulkan untuk fana. Fana mana kehancuran. Dan kalian membangun untuk sesuatu yang roboh. Lil kharab. Ini bukan perintah, ini hardikan daripada malaikat. Wahai manusia, kalian itu bertengkar. Liddu, aladul khisam, bertengkar. Litturab, untuk tanah. Apa saja yang dipertengkarkan itu akan jadi tanah.
kemudian ngumpulin harta sebanyak-banyaknya untuk fana, akan habis juga. Kemudian membangun sebesar-besarnya bangunan, satu saat akan roboh. Maka berdasarkan hadis ini ulama katakan dianjurkan membangun itu bangunan yang sesederhana mungkin. Di dalam kitab Faidul Qadir diceritakan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Manawi, berkata Imam Hasan Al-Basri, kami masuk berkunjung kepada seorang yang bernama Safwan bin Muharriz. Beliau tinggal di rumah yang terbuat dari bambu. Qad mala alaih, sudah miring. Rumahnya sudah miring, terbuat dari bambu, sudah miring. Fakulna, kami katakan, lau aslahta, kalau sekiranya kamu betulkan rumah kamu ini mau roboh ini. Apa jawaban Syekh? Kam rajulin mata wa hadza qaimun ala hali. Banyak orang mati, rumahnya masih kokoh berdiri. Nah, itu salah satu sikap tanggapan ulama dulu perihal hadis di atas. Nabi Nuh juga buat rumah dari bambu. Lalu dikatakan kepada beliau, jikalau sekiranya kamu bikin rumah yang lebih bagus dari ini, kata beliau, hadza katsirun liman yamut. Ini rumah banyak yang tersisa di muka bumi, sementara penghuninya sudah mati. Masuk kadang-kadang ke komplek perumahan, rumah bagus, ditumbuhi rumput, dah semak belukar. Kemana orangnya? Anaknya dirantau. Nah, jadi nggak usah terlalu berpikir buat rumah besar apa dan semegah apa. Ma min sabahin, tidaklah dari waktu pagi, wala rawahin, tidak juga waktu sore. Tidaklah dari waktu pagi, wala rawahin, tidak waktu sore, melainkan kecuali wabiqaul ardi, lokasi-lokasi di muka bumi. Biqa itu jamak baq'u, maknanya lokasi-lokasi di muka bumi. Yunadi ba'duha ba'dan, menyeru sebahagiannya akan sebahagian yang lain. Bukit dengan bukit menyeru bukit yang di sebelahnya, lembah dengan lembah menyeru lembah yang di sebelahnya, gunung dengan gunung, jalan dengan jalan, permukiman dan permukiman. Apa seruannya? Ya jaro, wahai tetanggaku, wahai tetanggaku, hal marra bikil yaum, apakah ada yang melintas, apakah ada yang lewat dengan kamu pada hari ini oleh hamba yang soleh, shalla alaiki, yang dia mengerjakan solat di atasmu, au zakarallaha, atau dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in qalat na'am, jika menjawab ia bumi tersebut atau belahan bumi tersebut dengan ucapan na'am, ra'at annalaha bidzalika fadla, melihat ia bumi yang memanggil, sesungguhnya bagi bumi yang dipanggil dengan demikian lewatnya orang soleh yang solat di atasnya atau berzikir mengingat Allah di atasnya, fadla, ada kelebihan dari dirinya, ada keunggulan daripada dirinya. Maka lokasi sini, sejak kita turun ke sini beberapa tahun yang lalu, maka bukit kapur yang seberang sana, kemudian
bukit yang di seberang situ, nah, yang sekarang tidak ada lagi orang di situ, nah, dia memanggil Lurah Indarung, Lurah Karangputih. Nah, katanya kemuliaan saya sudah berpindah sama kalian. Nah, sekarang itu pondok yang kemarin itu nangis ya. Dulu ada Bang Zahrun salat di sini sambil mengantuk, sekarang nggak ada. Nah, dulu di sini ada sholat. Oh, siapa yang masih ada di atas? Bang Habib. Nah, sholat tahajud di sini. Walaupun cuma 2 rakaat. Di sini ada dulu si fulan baca zikir Yasin sambil ngantuk. Masih bangga dia. Misalnya kalau itu jadi kandang ayam misalnya, atau jadi kosong tidak ada orang, itu merupakan kesedihan bagi muka bumi. Nah, itu nilai daripada ibadah yang dibuat di satu tempat, sehingga ulama dan Nabi menganjurkan sholatlah di masjid itu di beberapa tempat. Jangan sholat qobliyah di situ, wajibnya di situ, ba'diyahnya di situ, tapi pindah ke tempat sebelahnya atau di depannya atau ke belakangnya, supaya tempat-tempat itu akan menjadi saksi di akhirat kelak. Kenapa? Karena mereka pada hari ini membanggakan dari yang lainnya. Jadi tidak ada kebanggaan bagi bumi, melainkan bumi itu dilewati oleh orang berzikir. Maka ketika antum berzikir di satu tempat, nah, tanamkan perasaan bahasanya bumi yang ditempati itu sedang berbangga. Nah, pernah zikir di Mifan, di lapangan. Tuh Mifan tuh teringat-ingat dia, kapan lagi santri itu berzikir di sini. Pernah sholat jamaah di tepi kolam renang. Maka sampai sekarang tuh kolam renang tuh mikir kapan mereka mau sholat lagi di sini. Maka kalau antum menempati seluruh tempat itu dengan zikrullah, zikir ad-daim, sambil main bola zikir, nyuci piring berzikir, di kamar mandi berzikir, di WC jangan, main panah berzikir, kemudian sambil berjalan di sini tempat berenang berzikir, di kolam renang berzikir. Jadi semua tempat-tempat tersebut itu mendoakan keberkahan bagi orang-orang yang berzikir. Sebuah kebanggaan bagi mereka. Ma min sadaqatin afdala min qaulin. Tidak ada sedekah yang lebih baik dari perkataan. Tidak ada sedekah yang lebih baik dari perkataan. Hadis yang lain menjelaskan di bawah, tidak ada sedekah yang lebih Allah sukai dari perkataan yang benar. Jadi perkataan yang dimasukkan di atas adalah perkataan yang benar. Jadi sedekah yang terbaik, sedekah yang paling Allah sukai adalah perkataan yang benar. Nah, nggak sah kalau begitu sholatnya, makruh kalau begitu cara berzikirnya, haram kalau begitu cara berdagangnya, tidak sah kalau begitu wuduknya. Itu perkataan, itu sedekah yang paling Allah sukai, perkataan yang benar. Maka antum kalau ada nanti teman-teman yang baru sholatnya masih bergerak-gerak, jangan yang baru, yang lama dilihat masih bergerak-gerak, kasih tahu pulang sholat kamu batal karena bergerak banyak. Ada kawan beruduk, sikunya nggak basah kena air, kasih ini nggak sah, ini siku nggak kena air. Itu qaulul haq, itu sedekah yang nilainya besar, mengatakan yang benar. Nah, menguat tutup mulut. Nah,
Nah, itu sedekah yang benar. Sedang ngaji jangan ngobrol, nanti dikutuk Quran. Itu sedekah yang paling tinggi nilainya. Nah, kalau sholat jangan tertutup dahi dan sorban. Itu sedekah yang besar nilainya. Jadi peringatan-peringatan, teguran-teguran dari kawan-kawan senior, dari guru-guru kepada yang masih baru-baru, kecil-kecil. Antum kalau mau menghafal Quran, jangan ngajinya diam suaranya, tapi kencangi ngajinya biar semangat. Itu sedekah. Nanti dia berhasil yang hafalannya, antum nggak berhasil juga. Nah, paling nggak ada nilai, dapat andil daripada keberhasilan kawan-kawan. Khair. Ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Nggak boleh dibiarkan. Kalau ada yang kita tahu, kasih tahu sama kawan. Jangan dibiarkan suatu kesalahan. Kalau dibiarkan nanti dia menjadi darah daging. Sampai tua sholatnya begitu. Nanti kalau sampai tua sholatnya begitu, lalu ada orang kampung mencontoh sholatnya karena dikatakan tamat pondok pesantren, berarti kita telah mengembangkan, membiarkan berkembang perkara yang tidak benar. Sehingga Nabi sabdakan, qaulul haq, teguran, perkataan yang benar, didikan yang benar, ajaran yang benar, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu sedekah yang paling afdal dan paling disukai oleh Allah. Ma min salatin mafrudatin, tidaklah dari salat wajib kecuali wa baina yadaiha rakaatani, di antara dua tangannya salat wajib, antara dua tangan. Di mana antara dua tangan? Deki, antara dua tangan di mana itu? Di perut. Nah, di depan. Nah, maka tidak ada dari salat wajib kecuali di depannya. Nah, di depan apa lagi maksudnya? Apa maksud di depan? Sebelumnya. Tidak ada dari salat wajib kecuali sebelumnya ada 2 rakaat salat sunat. Subuh ada qabliyah, zuhur ada qabliyah, asar ada qabliyah, maghrib ada qabliyah, isya ada qabliyah. Apapun salat wajibnya pasti ada qabliyahnya, kata Nabi. Yang enggak ada ba'diyahnya. Maka ada qabliyah maghrib, ada qabliyah asar. Hadis sahih. Cuman dari qabliyah tersebut ada yang muakkad, makruh ditinggalkan, ada sunat yang biasa-biasa saja. Yang muakkad adalah qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, 2 yang muakkad. Nah, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya itu ghairu muakkad. Ba'diyah yang muakkad, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Jadi yang muakkad ada 10. Ghairu muakkad ada banyak. Nah, qabliyah asar 2, qabliyah maghrib 2, qabliyah isya 2, qabliyah zuhur 2. Karena qabliyah zuhur itu 4, muakkad 2, yang enggak muakkad 2. Ba'diyah zuhur 4, yang muakkad 2, yang enggak muakkad 2. 6, ada 10 atau 12.
Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Ma min amin, tidaklah dari tahun ke tahun, kecuali walladzi ba'dahu syarrum min, tahun yang ada setelahnya lebih parah dari tahun sebelumnya. Walladzi ba'dahu, tahun yang ada setelahnya, syarrun min, lebih jelek, lebih parah dari tahun sebelumnya, sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian." Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi bahaya tahun 1447 Hijriah ini lebih parah daripada bahaya tahun 1446 kemarin. Nah, kalau di tahun 46 kemarin antum tumbang, jatuh, tenggelam, maka tahun sekarang kalau dengan modal yang sama akan lebih tenggelam, lebih jauh lagi. Artinya untuk menyambut tahun baru, tahun yang lebih baru, itu diperlukan iman yang lebih pada tahun sebelumnya, ilmu yang lebih pada tahun sebelumnya, disiplin yang lebih pada tahun sebelumnya. Karena janji Nabi tidaklah berganti satu tahun, melainkan tahun setelahnya lebih jelek daripada tahun yang lalu. Ujiannya lebih parah lagi. Nggak tahu teknologi apa lagi yang muncul untuk merusak akidah, akhlak generasi muda. Program apa lagi yang muncul nggak tahu. Game apa lagi yang akan diciptakan. Judi macam apa lagi yang datang. Film apa lagi yang dibuat. Rekreasi apa lagi yang dimunculkan. Makanan apa lagi yang rencana dibuat. Pakaian model apa lagi yang akan ditimbulkan. Nah, nggak tahu. Pokoknya semakin parah pokoknya. Dulu mereka membuat celana untuk wanita saja itu udah banyak pertimbangannya itu. Buat celana untuk wanita pakai celana itu malu di kampung, wanita pakai celana. Kalau ada anak orang terpandang pakai celana, wanita kena sorotan. Kenapa dia pakai celana? Nah, sebelumnya lagi itu Pak Kiai dilarang pakai celana. Dianggap sebuah ilmunya rendah atau mencemarkan keilmuan kalau ada Kiai pakai celana. Harus pakai sarung. Maka sekarang enggak lagi. Yang pakai celana itu pakai tren. Wanita yang pakai celana itu yang bagus. Kemudian bertambah tahun bertambah pendeknya. Makin naik di atas, makin naik. Keluar lagi celana yang dirobek, tren. Dulu warna rambut, mungkin orang mewarnai rambut dengan warna hitam saja, itu udah pelanggaran. Uban warna putih, warna hitam. Sekarang warna macam-macam, mau coklat, mau biru, orange, merah. Nah, jadi masa-masa antum nanti, masyarakat yang antum temui, santri yang antum didik lebih parah dari antum hari ini. Nah, ngantuknya lebih parah lagi. Sambil makan juga ngantuk, sambil mandi tidur. Antum ketemu nanti santri tidur sedang mandi. Sekarang baru tidur sedang zikir, besok sedang mandi juga ada yang tidur. Sekarang ada 3 juz dalam setahun, besok 1 juz, 10 tahun hafalannya 1 juz. Makin parah. Nah, semakin tahun semakin parah. Jadi perlu persiapan lebih matang lagi. Kawal diri lebih ketat lagi. Ini hadis sahih, bukan dhaif ya, hadis sahih. Ma min amin. Hadis ini semakna dengan hadis di atas.
Ma min amin, tidaklah dari tahun kecuali yang kusul khairu fihi wa yazidus syarru, berkurang kebaikan padanya tahun, bertambah kejelekan. Tidaklah dari tahun kecuali berkurang kebaikan di tahun tersebut dan bertambah. Sampai kalian bertemu dengan Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, yasjudu lillahi, yang bersujud kepada Allah, sajadatan, sekali sujud, kecuali rafa'ahullahu biha darajatan, mengangkat akannya hamba oleh Allah dengannya sekali sujud akan satu derajat. Wa hatta anhu biha, menghapus ya Allah darinya hamba dengannya sekali sujud akan satu kesalahan. Sujud yang dimasukkan di sini adalah sujud dalam sholat, bukan sujud berdiri sendiri. Sujud yang berdiri sendiri menurut pendapat yang kuat dari kalangan ulama hanya dua. Satu sujud syukur, yang dua sujud tilawah. Tidak ada istilah sujud selepas sholat. Nah, ada kita lihat salam kiri, salam kanan, doa sebelum dia berdiri, dia sujud satu kali. Itu satu ibadah yang tidak dibenarkan. Hadis berikutnya dalam Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu, hadis sahih, ma min abdin muslimin, tidaklah dari hamba yang Islam, tidaklah dari hamba yang Islam, yad'u li akhihi, yang dia berdoa untuk saudaranya, yang dia berdoa untuk saudaranya, bil zahril ghaib, di punggung gaib. Punggung gaib maksudnya di belakang orang tersebut, tanpa sepengetahuan orang tersebut, kecuali berkatalah malaikat, walaka bimislin, bagi kamu hal yang sama. Nih, bagi kamu hal yang sama. Maka supaya sukses dalam menghafal Quran, dalam belajar, kita doakan kawan. Jangan doa untuk diri sendiri saja. Doa untuk diri sendiri bisa dikabulkan Allah, bisa juga tidak. Tapi kalau berdoa untuk kawan, bisa Allah kabulkan, bisa juga tidak. Tapi Nabi berjanji dalam hadis yang lain, doa yang paling diijabah Allah itu adalah doa seorang saudara kepada saudaranya tanpa diketahui. Dan kita yang mendoakan kawan dapat doa dari malaikat yang tentu sudah pasti dikabulkan Allah. Sebut namanya satu-satu. Dan selepas sholat ba'da isya doakan 5 orang. Nanti selepas witir doakan 3 orang. Besok subuh, sebelum subuh doakan 3 orang. Ya Allah, mudahkan hafalan Ikhlas. Kemudian Hafiz, ya Allah, dia namanya sudah Hafiz tapi belum Hafiz, mudahkan dia jadi Hafiz. Itu contoh, bukan diaminin, contoh saja. Nanti antum buat nanti ba'da isya. Ba'da isya 5, besok 5, besok 5. Jadi seminggu itu semua kawan dan doain. Nah, setiap doa yang didoakan untuk kawan, kata malaikat, bagi kamu juga hal yang sama, kamu juga hal yang sama, kamu juga hal yang sama. Itu
cepat untuk selesai hafal. Ada syaratnya. Nah, istiqomah sabarnya, istiqomah manzilnya, istiqomah sabakinya. Tapi kalau nggak sabar-sabar, doa aja terus nggak makan juga, nggak jadi. Nah, saya doakan kawan. Setiap kawan itu sehari sudah selesai saya doakan semuanya. Hafal sana nama-namanya, hafal pula saya model pemikirannya. Tapi kenapa saya nggak selesai hafal? Untuk sabar nggak? Jadi saya nggak sabar, saya sibuk berdoa untuk kawan saya. Nggak bisa juga. Saya yakin kalau antum sabar 2 lembar sehari, itu bisa sejus seminggu. Itu pasti dicoba. Maksud saya 2 lembar sehari, pasti sejus seminggu. Nah, sebulan 4 juz, 5 bulan 20 juz, setahun kubur. Nah, apalagi kalau sampai sejuz sehari, ya Allah, baru daftar kemarin dan kubur aja nih. Sejuz sehari, bisa nggak? Bisa. Nah, 10 lembar kan nggak banyak. 5 lembar hafal pada asar, 5 lembar hafal antara maghrib dan isya. Nah, besok sabar 1 juz. Sabar 1 juz, sabaki langsung muqammah. Sabar 1 juz, untuk sabaki muqammah, zuhur manzil, besok 1 juz lagi. Kalau seperti itu antum setelahkan, itu dalam sebulan, dalam 2 bulan itu sudah selesai Quran. Ya kan? 2 bulan. Persiapan kubur 4 bulan, 6 bulan. Bulan ke-7 sudah hajar. Sampai setahun yang lalu. Oh, tapi itu mau nggak? Mau nggak? Doakan kawan 5 orang setiap hari. Nah, sebutkan namanya satu-satu. Cari yang paling susah hafal. Hadis sahih, bukan janji kampanye, ini janji Nabi. Walaka bimisli, malaikat pasti akan doakan dia bagi kamu hal yang sama. Ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba yamurru bi qabri rajulin, yang melewati kubur seseorang, yang dia melewati kubur seseorang, karena ya'rifuhu fid dunya, yang ada ia orang dalam kubur, itu mengenali akannya orang lewat di dunia, fayusallimu alaihi, lalu mengucapkan salam ia orang lewat di atasnya kubur, kecuali arafahu, mengenal ia orang dalam kubur akannya orang yang lewat, waradda alaihi salam, dan menjawab ia orang dalam kubur atasnya orang lewat akan ucapan salamnya. Datang ke kubur kakek. Kalau waktu di dunia antum pernah jumpa dengan kakek itu, lalu antum datang, maka kakek itu tahu dia antum datang, ini cucu saya datang. Nah, lalu dia ucapin assalamualaikum ke, dia jawab waalaikumsalam cu. Tapi kalau sekiranya kita lewati kubur dan orang itu tidak kenal dengan kita, maka kita ucapin salam, dia jawab, dia tetap tidak kenal dengan kita. Tapi kalau kita datangi kubur yang dia kenal kita dulu di dunia, ketika kita datang dia akan mengenali kita. Ini anak saya datang, ini menantu saya datang, ini kawan saya datang, ini kakak saya datang, ini cucu saya datang. Tapi kalau dia nggak pernah datang, katakan kenapa anak saya nggak datang-datang? Nah, kenapa cucu saya nggak datang-datang?
Dijawab oleh tetangganya yang baru masuk kemarin, cucu kamu jadi salafi. Maka dia gak mau datang. Jadi salafi dia? Iya, kemarin saya jumpa dia jadi salafi. Itu informasi yang baru dari orang yang baru datang ke alam kubur. Dulu anak saya sering dialog saya setiap Ramadan sekali, Idul Fitri sekali. Sekarang bangga lagi. Ulang informasinya, anak kamu dari salafi. Wahabi, dah haram ziarah kubur. Kecewa lah bapaknya. Jadi di antara kelompok Islam yang paling dibenci oleh orang mati itu si Wahabi itu. Makanya yang jadi Wahabi. Masya Allah, cukup Insya Allah. Subhanallah, Subhanallah, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.